سيدنا محمد. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد الأعرابي والعجمي محمد الخير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والربي محمد التاج رسل الله قاطبة محمد الصديق الأقوال والكلم محمد بزاكي حافظه محمد الطيب الأخلاق والشياب محمد رؤيت بالنور طينته محمد لم يزل نورا من محمد الحاكم بالعدل ذو شرف محمد المعدل الإلعاب والحكم محمد خير خلق الله بمضار العبد الخير رسل الله كله بمحمد دينه حقود لدين به محمد وجمال الهقان على بمحمد الذكر روع لأنفسنا محمد الشكر فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمات والظلام محمد زيد طابت مناقب محمد صاغه الرحمن
بالنعم محمد صفوة الباري وخيرته محمد طاهر بسائر الدهام محمد كل ضيف مكرم محمد الجاره والله لم يضامي محمد ذات الدنيا بما عسته محمد جاء بالآيات والحجاب محمد يوم بعزلات شافعنا محمد لروح الهادي بلا ظلم محمد لقى لله ذوه ما محمد الخاتم للرسل كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد واغفر لنا ما مضى يا واسع الجاه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام جميع الأنبياء والأولياء والصالحين والعلماء العاملين وجميع المصنفين الكتب المخلصين خصوصا لروح سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر جيلاني وشيخ جنيد البغدادي وشيخ محمد ابن عبد الكريم السمان المداني وشيخ مولانا شيخ بن عبد الله وشيخ زيني بن عبد الغني وشيخ عبد الرحمن الصديق وشيخ محمد علي وشيخ عبد الحنان المعصوم الجوي ووالدينا ووالديهما شيخنا معلمينا أستاذنا أن الله يرزقنا الفتوح والمنوح والرسوح وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم.
qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jemaah majlis yang mulia, alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kembali kita bersyukur atas semua limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah Allah. Terutama nikmat hidayah kita bisa duduk di majlis menjelang isyraq. Mudah-mudahan berkumpulnya, hadirnya kita di majlis ini menjadi sebab kita selamat di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, malam ini atau hari ini kita sudah berada di separuh akhir daripada bulan Zulqa'dah. Kalau dilihat di kalender, masuk 1 Zulhijjah itu tepatnya pada tanggal 28 Mei. Kalau dilihat di kalender, tapi nanti kita tetap melihat pengumuman dari Kementerian Agama isbatnya. Jadi kalau 28 Mei 1 Zulhijjah, kemungkinan besar 10 Zulhijjah jatuh pada hari Jumat 6 Juni insyaallah. Nah, ini haji akbar nih ya. Jadi jemaah yang berangkat tahun ini termasuk beruntung, karena haji akbar ini kadang 10-20 tahun belum tentu ada. Jadi ini kebetulan tahun ini, ini haji akbar pas karena hari Jumat. Jadi menjelang bulan Zulhijjah ini, apa amalan-amalan yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ujar Nabi, Allah Ta'ala memilih 10 hari dalam setahun itu yang mulia. Allah memilih ada 10 hari dalam setahun itu yang sangat-sangat dimuliakan Allah. 10 hari yang pertama adalah 10 akhir Ramadan. Dari 21 Ramadan sampai 30 Ramadan ini adalah malam-malam dan hari-hari yang mulia. Allah istimewakan karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Kemudian 10 hari yang kedua yang Allah muliakan adalah 10 awal daripada bulan Muharram. Dari 1 Muharram sampai 10 Muharram ini dimuliakan Allah. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya hari Asyura. Nah, yang ketiga 10 hari di awal Zulhijjah. Dari 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kenapa sangat diistimewakan Allah, dimuliakan Allah? Karena di situ ada hari Arafah. Jadi 3 dari 10 hari ini, Masya Allah, kalau kita gunakan untuk ibadah, maka pahalanya besar. Ini apalagi 1 Zulhijjah nih, sampai 9 Zulhijjah kita disuruh untuk puasa sunnah. Dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Kemudian 10 Zulhijjah hari rayaan sudah. 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah kita disuruh puasa sunnah. Kalau kada mampu, Ustadz 9 hari kalalawasan Ustadz, ulun kada tahan. Minimal 2 hari kita puasa di bulan Zulhijjah itu. 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah. Nah, 8 Zulhijjah ini namanya hari Tarwiyah. 9 Zulhijjah namanya hari Arafah. Apa keistimewaannya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa di hari ke-8 daripada bulan Zulhijjah atau hari Tarwiyah, maka Allah beri ia pahala sebanyak-banyaknya dan tidak ada yang tahu berapa banyaknya kecuali Allah, saking banyaknya. Tidak ada yang sanggup menghitung kecuali Allah. Dan siapa yang berpuasa di hari Arafah,
9 Zulhijjah, kalau memang hari Jumat 10 Zulhijjah berarti hari Kamis, maka Allah ampuni dosanya 2 tahun, tahun yang dulu dan tahun yang akan datang. Nah, ini boleh juga Bapak Ibu kita langsung niat mengqadha puasa Ramadan. Jadi kalau ada qadhaan, nah langsung niat qadha puasa Ramadan. Jadi kebetulan misalnya ibu-ibu puasa qadha Ramadan 1 Zulhijjah, cukup niatnya mengqadha puasa Ramadan. Secara otomatis nang pahala puasa 1 Zulhijjah itu ibu dapat. Sekalipun kada berniat puasa 1 Zulhijjah, karena niatnya mengqadha puasa Ramadan. Ini yang masih ada qadhaan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sihatkan badan kita, mudah-mudahan menemui bulan Zulhijjah, hari raya Idul Adha ini, amin ya rabbal alamin. Nah, ketika masuk 10 Zulhijjah, maka tidak ada ibadah yang terafdal di waktu itu adalah kecuali ibadah kurban. Nah, jadi kurban ini yang kita bahas. Yang pertama kita membahas apa hukum kurban. Hukum kurban itu dalam 4 mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, hukumnya sunnah muakkadah. Arti sunnah itu apa? Bila dilakukan berpahala, kada dilakukan kada berdosa. Jadi jangan sampai kita ini berkorban berhutang, pinjam duit nah ya berhutang hagan berkorban besok, jangan. Kalau kau kada terbayar, kecuali boleh berhutang ada jaminan pasti dibayar. Contoh misalnya nangkah ini nah musim apa nior mahal kan murah, kada benior nih ngalih kan. Kabarnya nior mahal. Nah, kebetulan duitnya habis, sudah dikirim ke anak wisuda misalnya nih di sekolah lah, habis duitnya, telepon pokeh bisa besok transfer uang berapa, 5 juta, boleh. Karena kan itu pasti dibayar. Kenapa? Karena bila tirip nior sampai kena ngaringi nior dipotong oleh tokeh, itu boleh, ada jaminan. Yang kada boleh itu berhutang, kada ada jaminan, pinjam duit nah, bila bayar lihatkan kehendak Allah ya. Ada mau kayak itu harus ada jaminan. Nah, jadi kalau ada jaminan kayak kita berhutang ke tokeh itu ada jaminan. Nior kita kan tiap 3 bulan tuh itu turun ngaringi orang, potong aja di situ. Boleh, itu kada apa-apa. Nah, jadi hukum kurban tuh dalam mazhab kita Syafi'i, Maliki, Hambali hukumnya sunnah. Satu mazhab yang mewajibkan Bapak Ibu, yaitu mazhab Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi mewajibkan berkorban tiap tahun bagi yang mampu. Jadi bukan seumur hidup sekali, tapi tiap tahun. Ini kadang-kadang ditakuni panitia, 4 korban kabahnya, ada lagi lakunya sudah tahun tadi. Nah, kada mau, kada lagi sudah tahun tadi dah. Bila mampu tahun itu korban. Bila mampu tahun itu korban. Seandainya inya kada berkorban, ya walaupun kita mengambil hukum sunnah tadi, mazhab Syafi'i, tapi ada ancaman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ancaman Nabi apa? Man kana lahu sa'atun falam yudhi falyamut insya'a nasraniyan wa insya'a yahudiyan. Ujar Nabi, siapa yang ada keluasan rezeki, ada duit nih dah, lalu kada hendak berkorban, sayangnya dengan duit dia bila ditukarkan baju hanyar dapat 10 lembar, bila ditukarkan ke pupur tahan 10 tahun, bila ditukarkan ke makanan nyaman makan. Itu rayuan iblis tuh, supaya kita jangan ikut korban. Ujar Nabi, orang yang punya kemampuan tapi tidak mau ikut berkorban, pilih aja matinya antara 2. Falyamut insya'a nasraniyan wa insya'a yahudiyan.
maka hendaklah ia meninggal dunia mati dalam keadaan ia hendak jadi orang Yahudi kah atau jadi orang Nasrani. Nauzubillah. Tara dua aja matinya. Nah, oleh karenanya besar pahala orang yang berkorban ini. Di antaranya Nabi SAW mengatakan orang yang menunaikan ibadah korban satu helai daripada bulu hewan korbannya Allah jadikan 10 kebaikan. Allah hapus 10 dosa, Allah angkat 10 derajat baginya. Bayangkan Bapak Ibu, sahalai bulu hewan korban. Namun ibu ikut iuran korban lambu untuk 7 orang, hitung aja bulunya berapa itu Bu. Jadi bila lambu datang kena hitungi aja, kada ada gebian. Yang jelas bulu apa, lambu, bulu kambing, kerbau, unta itu kan kalau dihitung banyak tuh. Nah, satu bulunya itu 10 kebaikan. Dan orang yang berkorban itu nanti di akhirat ketika dibangkitkan dari kubur, ternyata pahala daripada ibadah korban yaitu Allah jadikan kuda yang akan ditungganginya membawanya ilal jannah, menuju surga. Makanya beruntung benar orang berkorban itu. Sampai jar Nabi, orang berkorban itu ketika disembelih hewan korbannya, darahnya itu belum sampai ke tanah, yang ikut korban, yang berkorban sudah diampuni Allah dosa-dosanya. Makanya disunahkan yang berkorban itu melihat hewan korbannya disembelih, sunnah. Amun tahan, ada aja orang kada tahan melihat darah. Aku guru aja kada sanggup melihat lambu itu disembelih. Nah, jangan dilihat. Karena bila dipaksa-paksa, kalau kau pingsan, kada mau urus lambu lagi orang. Mau urus kita mau ke rumah sakit. Nah, jadi jangan dipaksa-paksa, karena itu kada wajib hukumnya. Sunnah melihat hewan kurbannya disembelih. Dan bagi yang berkorban dari 1 Zulhijjah nanti sampai hewan korbannya disembelih, jangan memotong rambutnya, jangan memotong kukunya. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Menghingkat jangan. Jadi dari mulai 1 Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Kenapa? Supaya kuku rambut kita pun nanti jadi saksi di hari kiamat bahwa kita mengikuti ibadah kurban. Dan hewan yang afdal dijadikan korban yang pertama adalah unta. Unta ini paling afdal sudah. Tapi kada ada di pemilihan jual unta nih. Kada ada unta, sapi atau lambu. Lah, kada ada lambu, karbau. Jadi karbau dengan lambu ini mana baiknya Ustaz? Baik lambu. Kada ada karbau, kambing. Nah, kambing ini yang paling afdal kambing kibas, biri-biri, yang bulunya tebal tubuh lama-lama, kambingnya. Itu yang afdalnya. 4 hewan ini saja yang boleh dijadikan korban. Yang lain kada boleh, apalagi korban perasaan. Nah, itu kada boleh itu. Kemudian korban perasaan tuh nanggung masing-masing. Haraya haji, orang takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Menangis di pinjung rumah melihati gambar laki. Ya Allah, tahun tadi terkumpul wana abahmu, tahun ini kada terkumpul. Menyesal aku abahmu, tiap hari waktu pian hidupku mamai aja di rumah. Menyesal waktu hari raya haji, korban perasaan sedih benar. Tak ingat orang tua ketika takbir menangis, tak ingat bini menangis, tak ingat laki menangis, tak ingat anak menangis. Kenapa? Waktu hari korban, hari raya haji, hari Idul Fitri kita ngumpul, ternyata hari raya itu orangnya dah kada ada lagi.
itu naranya korban perasaan. Nah kalau korban perasaan ini nanggung surangan-surangan, sabar, jangan banyak mengeluh, ikhlas, ridho. Karena ujian yang diberi oleh Allah Ta'ala kemungkinan ada 3. Bila Allah memberikan musibah kepada kita, kemungkinan ada 3. Pertama, kemungkinan itu adalah azab untuk kita. Kemungkinan yang kedua adalah untuk menghapus dosa kita. Dan kemungkinan yang ketiga itu untuk mengangkat derajat kita. Lalu kata Imam Ghazali, bagaimana cara kita mengetahui musibah ujian yang diberikan Allah bahwa itu adalah siksa teguran untuk kita, atau penghapus dosa kita, atau pengangkat derajat kita? Caranya kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, bila engkau diberi musibah, kematian dari keluargamu, penyakit dan lain sebagainya, lalu engkau marah-marah, lalu engkau mengeluh, engkau tidak senang dengan takdir Allah itu, maka itu sebenarnya adalah teguran dan azab bagimu, bukan penghapus dosa. Tapi bila engkau diberi musibah, diberi penyakit misalnya, kehilangan orang yang kau cintai, kehilangan harta, kesusahan hidup, kau diberi musibah lalu kau sabar, kadang mengeluh, sabar, maka itu menjadi kafarat penghapus dosamu. Dan bila engkau ridho dengan musibah tadi, engkau ridho, engkau senang bahwa ini adalah takdirnya Allah, kehendak Allah, maka itu adalah untuk mengangkat derajatmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mah nak minan duit kayak itu aja. Ada semuanya orang dapat musibah tuh menghapus dosanya, amonnya sarik-sarik, geguruno, marah-marah. Nah itu bukan menghapus dosa, itu teguran dan siksa azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas ini sahabat Nabi sekaligus menantu Nabi, Bu. Abdullah bin Abbas berkata, disamakan kata beliau dengan menumpahkan darah jua. dan jikalau daripada ayam sekalipun. Nah, seperti barang yang telah berkata oleh Imam Maidani dan Syekh Bagi Al-Bajuri, menyuruh bertaklid akan dia orang yang tidak mampu untuk berkorban dengan menggunakan ayam jantan atas mazhab Imam Ibnu Abbas. Jadi mau kita kada mampu, kada tapi berduit, atau duitnya ada tapi terpakai gasannya kulahkan anak, jangan kada berkorban. Ada kawa 4 iuran korban nang lambu 7 orang, ada kawa nukar kambing. Maka solusi terakhir kita yang kada mampu ini, berkorbanlah dengan hayam jagau. Nah, jadi sedang tukar hayam dah, esok hari raya, hari ini tukar hayam jagau. Jangan hayam orang diambil, hilang hayam orang di kandang, lupanya sidin mengambil. Tukar di pasar hayam jagau, jangan hayam bini lah, hayam jagau tukar. Nah nyembelihnya imbah haraya tuh, imbah sebeng haraya di rumah, jadi di belakang rumah surangan, jadi nggak ada payah bawa ke masjid hayam tuh. Nah, sembelih di belakang rumah, suruh bini bertakbir, laki nyembelih. Ujanang bini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, laki nyembelih. Allahumma haji udhiyati, ya Allah ini korbanku, ya taqabbal minni, ya Allah terima, ya Allah, bismillah, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Sembelih hayam nang kurban tadi, ya, mati hayamnya, siangi, bersihkan, bagi 2 atau bagi 3, bagi 2, kita ambil separuhnya kita sedekahkan. Dapat pahala kurban Ustaz? Dapat. Siapa yang membolehkan? Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, didukung oleh Imam Maidani dan Imam Bajuri. Bertaklid, kata beliau, hendaknya orang yang kada mampu bertaklid pada hari kurban untuk menyembelih hayam dengan bertaklid kepada mazhabnya Imam Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Boleh Pak Ustaz? Boleh, tapi dengan catatan orangnya kada mampu. Mun orangnya sugih, HP iPhone, duit banyak,
rumah bertingkat, duit bakabat, mobil Alphard, bini, lengkap sudah nikmat tuh. Lalu anak berkorban, aku pakai hayam aja nggak ada sah tuh, ada sah. Lengkap sudah nikmatnya, duit bakabat, mobil Alphard, rumah bertingkat, syutingnya ada payah disambat tuh. Lengkap sudah diberi Allah nikmat, lalu anak berkorban pakai hayam jagau, haram hukumnya kada sah. Jadi afdalnya itu kalau kita berduit ini bagusnya 1 ekor kambing itu lebih afdal daripada 1 ekor lambu untuk 7 orang. Kan kalau seekor lambu gasan 7 orang. Sekarang berapa? Maaf di Al-Gulam berapa iuran kurbannya? 2 juta? 2 juta setengah ya? 2 juta setengah. Kalau kambing itu cukup umur untuk dikorbankan 2 tahun naik ke 3 tahun, itu sekarang kurang lebih harganya minimal paling kurang 3 juta. Dari harganya aja beda. 1 ekor kambing yang cukup umur untuk korban dan akikah itu 3 juta lebih. Kalau 1 ekor lambu untuk 7 orang lah, 1 ekor lambu untuk 7 orang, nah itu berapa tadi? 2 juta setengah. Ada yang iuran 2 juta 3, ada yang 2 juta 7, macam-macam tergantung bilanya mahal dan lambunya datang kan gitu. Jangan sampai mahal lambunya halo datang minik kawan yang berkorban dia seekor lambu 7 orang yang menunggangi aja, maka lambunya datang haloi kayak apa kami menunggangi aja masuk surga nih, maka di bawah neraka jahanam nyebrang siratal mustaqim hingkat jiwa menunggangi lambu nang haloi nih hahayaan nang 7 orang nih bay. Maka nang kedudin daftar orangnya lamak pulang kayak apa aku nunggangi aja bisa dibuntut berduduknya. Bapak Ibu tenang aja, kita yang sudah daftar kurban itu yang kita tunggangi itu bukan nang lambu nang kita lihat di dunia ini, tapi pahalanya Allah jadikan kuda yang kuat, yang gagah, yang besar untuk kita tunggangi lari cepat ilal jannah menuju surga. Jangan pulang tapi kan nang lambu yang datang itu yang bakal kita tunggangi kenanya lambu kambing onta tuh dihiga kuda yang kita naiki inya pun umpat menuju surga binatang kurban yang kita kurbankan tadi. Bagaimana hukumnya Ustadz 1 ekor kambing niatnya untuk sekeluarga boleh? Jangan sekeluarga, setembilanan boleh. Kita misalnya nih berkorban dengan kambing atas nama, misalnya atas nama ulun Abdurrahman, lalu ulun niatkan ya Allah ini korbanku ya Allah, aku niatkan pahalanya gasan kami sekeluarga, boleh kada apa-apa, tapi atas namanya cukup 1 kambing itu hanya untuk 1 orang. Beda dengan lambu onta kerbau. Kalau lambu onta kerbau boleh 1 ekor lambu gasan 7 orang. Tapi kalau kambing nggak ada boleh, cukup 1 orang atas namanya. Dan disyaratkan bahwa tiada aib. Hewan korban itu tidak boleh ada aib yang mengurangkan sesuatu yang dimakan daripadanya. Karena lambu kambing itu hampir semua daging yang ada di awaknya tuh kawa dimakan. Bahkan ilatnya tuh lidahnya tuh nggak dimakan. Narannya sop lidah. Soalnya merasani sop lidah lambu. Kalau kita lihat lambunya waktu hidup terjulur, ilatnya beliuran, nang itu dimakan deh nyaman guru aja. Jadi ada pertanyaan, kenapa lambu tuh beliuran bu? Ibu soalnya melihat lambu beliuran, karap lah bila lambu datang tuh nah keluaran liurnya. Kenapa lambu tuh beliuran bu? Ujar guru kami, lambu tuh beliuran karena inya kada bisa beludah. Ya kanang lambu tuh bisa beludah, cus ya kada beliuran ya. Masuk akal juga lah. Nah, manusia nih jangan sampai beliuran, ya bisa beludah, tapi ingat dia beludah tuh, beludah sembarangan tuh ludahi kepala mintuha, awas dia mintuha di rumah. Makanya kalau beludah mau singos buang banyu kumuran sunnah ke sebelah kiri, cus sebelah kiri bapak ibu, jangan sebelah kanan makruh, apalagi di hadapan. Sebelah kiri buang banyu kumuran, mau singos wahid
Pokoknya yang kada-kada baik itu dikeluarkan itu sebelah kiri. Tapi lihat juga, kemun mukumur di wadah wudu sakahandak membuang sebelah kiri. Opanya calon mintuha berwudu dihiga. Habis karena calon minta isok kumahali jujuran nyawas. Dan tidak sah dijadikan hewan korban yang tiada bertelinga atau terpotong telinganya. Nah, jadi kalau mencari hewan korban tuh lihat bertelinga kah kada kah. Mun kada bertelinga jangan dijadikan hewan korban. Lain tanduk. Kalau tanduk tuh kan dimakan. Ada yang suah makan tanduk lambu lah. Tanduk lambu itu kada ingkat dimakan ya karas. Diulah jimat kawaguru aja, digantong di depan rumah. Kenapa aja kok? Insya Allah aja amun tanduk lambu itu diandak di situ, insya Allah mun sangat wanyi kada apa-apa. Tanduknya kada apa-apa, mun awak sangat wanyi bangkak juga. Tanduk lambu itu tidak bisa dimakan. Jadi kalau ada hewan korban, tanduknya kada ada, sah, kada apa-apa, tidak ada masalah. Yang kada boleh itu sesuatu yang kurang itu boleh dimakan. Seperti apa nih? Talinga. Itu talinga lambu tuh Bapak Ibu bisa dimakan. Makanya dikatakan bila ada kadang orang itu bisa dihadiahkan kepalanya. Makanya dalam fikih Bapak Ibu, kalau yang tukang sembelih siapakah tukang sembelihnya nih? Lalu dari panitia korban bahadiah upah misalnya yang tukang sembelih Pak Ustadz ini kepala lambu upah pian menyembelih, haram hukumnya kada boleh. Tidak boleh menjadikan kepala sapi sebagai upah sembelihan, haram hukumnya. Jadi kayak Pak Ustadz biasa kami ngasih yang tukang sembelih, jangan bahasanya upah tapi bahasanya sodakah atau hadiah Pak Ustadz. Ini kami penitia korban sepakat menghadiahi Pak Ustadz kepala lambu. Nah, jangan bahasanya upah guru kada boleh. Upahnya tuh udah boleh daripada hewan korban tadi atau kepalanya kada boleh. Jadi hadiah, bahasanya tuh hadiah. Kalau pian bahasanya upah, haram hukumnya, tidak boleh yang tukang sembelih itu nerima. Tapi kalau bahasanya hadiah atau sedekah itu boleh. Itu talinga lambu tuh baik bila ditatak tuh lah, dibersihkan kali kulitnya, bulunya dibersihkan, ditumis tuh tatak halus tumis wan hundang galah nyaman bu tapi wan hundang galah lah kada hundang galah nyaman kenyal Ustaz Suahri makan talinga lambu kada suah juga jauh orang nyaman jauh orang. Kemudian lagi tidak sah pula hewan korban dijadikan hewan korban yang ekornya terpotong, buntutnya, lihati buntutnya, apalagi kada ada bebuntut hilang langsung, nah, kada boleh. Kemudian yang terpotong lidahnya. Nah, jadi kalau cari hewan korban lihati ilatnya. Suruh lambu tadi bangga satu mak, lihat ilatmu ya. Julurkannya ada, karena ilat lambu nih Pak bisa dimakan. Makanya kadang-kadang maaf pas dikasih, kadang-kadang ada Pak bisa orang berhadiah kepala lambu tuh, sekali ulun buka muntong lambu tuh hilang ilatnya sudah. Rupanya ada yang natak dulu. Itu dibersihkan lidahnya tuh, diilat-ilatnya dibersihkan, kelimbitnya tuh dibuka. Nah itu diolah sop, narannya sop lidah lambu. Nyaman dia orang. Oh ada saja makan sop ilat lambu tuh lah. Bila temakan itu kegandangan, nih makan rumput tuh kayak apa? Rasa kada temakan. Dan tidak sah pula dijadikan hewan korban yang gila. Rupanya lambu ini bisa juga gila, Pak. Apa contoh sapi, kambing yang gila? Dia tidak mau memakan rumput sehingga badannya kurus. Kan makanan lambu tuh rumput, makanan kambing tuh rumput. Ada hendak lagi makan aneh lambu nih, dikasih rumput kada hendak, nasi uduk makannya. Nah, berarti kada waras nih lambu nih. Ibarat manusia kayak itu juga, dikasih nasi uduk kada hendak, makan rumput, berarti kegilaan. Nah ada hewan korban itu yang gila. Apa ciri-cirinya gila? Tidak mau makan rumput sehingga badannya kurus, maka tidak sah dijadikan hewan
hewan kurban. Kemudian lagi tidak sah pula dijadikan hewan kurban yang berkudis, bekorengan, kada sah. Kemudian tidak sah pula dijadikan hewan kurban yang jika sedikit sekalipun karena binasa dagingnya, dan yang baru beranak karena jahat dagingnya. Nah, jadi kalau bisa cari hewan kurban itu jangan yang hanya melahirkan, karena kata ulama hewan yang baru melahirkan itu dagingnya kada bagus, kalau dimakan bisa menimbulkan penyakit. Sama Bapak Ibu, kita misalnya hendak nyembelih ayam kampung, amonnya imbah behintalo jangan disembelih, dagingnya kurang baik. Dihatakan 4-5 hari imbahnya talah behintalo itu hanya sembelih ya, karena hewan yang bisa dimakan dagingnya bila imbah melahirkan, imbah beranak, itu dagingnya kurang baik untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Dan tidak sah pula hewan korban dijadikan hewan korban yang buta sebelah atau yang nyata butanya dan yang buta kedua matanya. Nah, ada boleh juga picak sebelah lambunya, ada boleh. Dan yang nyata sakitnya dan yang sangat timpang berjalannya. Jika timpang sebab dibaringkan akan dia karena hendak sembelih atau umpamanya sekalipun. Dan tiada memadai hewan kurban itu yang bunting. Nah, jadi kalau cari hewan kurban itu jangan yang hamil, jangan yang bunting. Lah, tapi kan kadang-kadang kita, apalagi kami orang daerah nih, kadang-kadang menukar lambu, sekali sampai di kampung ternyata lambunya hamil. Yang ada bekabe pang lambu nih, hamil lambunya, diperiksa, ini ada anaknya di dalam, kadang mungkin dimulikakan ketembilahan menukar lambu. Bagaimana solusinya? Ini solusinya menurut kaul mu'tamad yang diperpegangi oleh ulama, kebanyakan ulama, bahwa hewan yang bunting hewan korban tidak sah dijadikan korban. Namun kalau sudah terlanjur tertukar, maka bertaklidlah kepada pendapat Imam Ibnu Rif'ah yang mengatakan boleh berkorban dengan hewan korban yang bunting. Itu aja solusinya. Jangan pulang sampai ke Tanjung Baru dan lambunya dibulikakan, pulang ke Tembilahan lah. Bah ngalih berapa pulang catarannya, lambunya kada tajun ke Banyu, bisa juga Pak mon lambu tuh anak bakunyong kayak Pak, tajunnya ke Banyu bakunyong aja lah. Nah, jadi ngalih juga sebenarnya. Makanya kadang-kadang kalau di daerah nih biaya korban agak mahal. Kalau kita di Tembilahan 25, kalau di daerah 27. Ya ongkos transportnya tuh nah, catar motor, menjagai lagi, nggak ada dijagai, tajud lampunya, bakunyongnya. Nah. Jadi bertaklid kepada Imam Ibnu Rif'ah yang membolehkan berkorban dengan hewan bunting. Maka segala aib yang tersebut tiadalah memadai untuk berkorban selama tiada ia bernazar dengan binatang yang sudah ada aibnya. Maka jika berkata ia, bagi Allah atasku bahwa aku perbuat korban dengan kambing ini atau korban ini, dan aku jadikan kambing ini sebagai korban, padahal korbannya buta sebelah atau barang sebagainya daripada segala aib yang seumurnya, niscaya memadailah ia, kecuali hewan korban nazar. Misalnya nih, inya benazar sebelum hari kurban, nya tulak ke kandang sapi, kandang lambu, dilihatnya ada lambu tadi buntutnya putus soteng, lalu inya benazar, ya Allah, amun seandainya anakku lulus 4 ujian P3K misalnya atau 4 ujian sekolah, aku hendak berkorban dengan lambu ini. Sekalinya lulus, maka boleh inya tadi berkorban dengan lambu yang buntutnya tadi terputus. Kada apa-apa, sah aja. Tapi ingat, kalau kurban nazar wajib itu tidak boleh yang berkorban itu memakan dagingnya. Termasuk yang kada boleh memakan dagingnya, anaknya, bininya haram memakan dagingnya. Haram memakan dagingnya. Lain kalau kurban sunnah. Amun kurban sunnah, kurban biasa, itu justru yang berkorban itu sunnah memakan dagingnya. Ini masih panjang pembahasannya. Mudah-mudahan Allah ringankan kita, keluarga kita untuk ikut ibadah kurban tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa ali nabi wa bisyril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين يا الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر. لا إله إلا أنت يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Minta rela dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.